Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus apa saja yang sering digunakan di Microsoft Excel. Oke, yang pertama itu adalah sum. Nah, fungsi sum ini adalah untuk penjumlahan. Nah, contohnya adalah sama dengan klik sum buka kurung, misalkan 6 ditambah 6, kita enter sama dengan 12. Nah, itu adalah cara pertama. Kita bisa juga menggunakan cara kedua, contohnya gunakan lagi sum buka kurung, kita ambil angka sesuka kita saja, berapa saja. Ini akan hasilnya akan seperti ini, 35. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rumus minimum. Nah, rumus minimum ini adalah dia mencari deretan yang terkecil. Nah, contohnya adalah sama dengan min buka kurung, maka setelah yang kita masukin, nah di sini angka terkecilnya adalah 3. Jika kita enter, dia akan muncul 3. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah rumus maksimum. Nah, rumus maksimum ini kebalikannya dari minimum. Nah, maksimum ini dia mendetek angka yang terbesar. Nah, contohnya sama dengan max buka kurung, angka terserah kita berapa. Nah, di sini angka terbesarnya adalah 9. Nah, maka jika kita enter hasilnya bakal 9. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu rumus average. Nah, average ini adalah mencari rata-ratanya. Nah, yaitu kita contohin sama dengan average. Nah, gini. Setelah itu angka yang kita ingin masukin berapa saja sesuka hati kita, maka dia akan menentukan rata-ratanya sendiri. Oke, seperti ini. Angka rata-ratanya adalah 5,285714. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima adalah fungsi logika if. Nah, di if ini kita berlogika. Nah, contohnya kita langsung saja dengan if. Di sini karena kita isi saja, di sini kita klik, salah, sama dengan if buka kurung, kita klik. Nah, oke. Setelah itu kita klik satu di sini, satu. Oke. Oh, tidak, kita tulis sama dengan 1, titik 2, kita klik laki, kita tulis laki, kita ketik laki-laki, itu titik 2, koma lagi, titik 2 lagi, setelah itu perempuan, titik 2 lagi, tutup kurung, maka hasilnya. Nah, kenapa perempuan? Karena di sini kita tulis di C2 ini kita kosongkan. Kita tidak akan, misalkan kita klik, kan kita tulis 1, enter, maka jadinya akan laki-laki. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam adalah rumus count. Nah, rumus count adalah untuk menghitung jumlah data numerik. Nah, contohnya kita langsung aja ke contohnya. Ini sama dengan count, masukin angka berapa saja. Oke, kita enter, maka jumlah data numeriknya adalah 7. Nah, kenapa bisa 7? Ini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Kita enter, dia akan muncul 7. Nah, oke, yang ke 7
yaitu rumus konta A. Nah, ini adalah untuk menghitung data numerik dan teks. Nah, contohnya adalah kita masukkan huruf dulu. Ini huruf. Nah, masukkan angkanya lagi. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya sama dengan count A. Nah, ini kita blok dari sini, kita blok. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka jumlah dari A sampai ke 6 ini adalah 12 ya. Oke, selanjutnya di sini adalah kita akan membahas rumus CONIF. Nah, CONIF ini untuk menghitung data dengan kriteria. Contohnya, di sini kita terdapat data di hari ini, kita mencari total berapa hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, contohnya seperti ini. Itu sama dengan CONIF. Setelah itu kita blok di hari. Nah, setelah itu kita cari kriterianya. Kita tulis Senin, terus kita enter. Nah, berarti hari Seninnya ada 2. Nah, setelah itu kita mencari hari Selasa. Ya, sama saja caranya, sama dengan CONIF. Setelah itu kita blok lagi harinya. Nah, setelah itu seperti ini, kita cari kriterianya lagi Selasa, terus kita enter. Nah, hari Selasa berarti ada 3. Setelah itu Rabu sama dengan lagi CONIF lagi. Nah, setelah itu kita blok kembali di harinya. Setelah itu kita cari kriterianya yaitu Rabu. Oke, kita enter. Nah, maka Rabunya berarti ada 2. Oke, selanjutnya yaitu adalah fungsi SUMIF. Nah, di fungsi SUMIF ini berguna untuk menjumlahkan selanjutnya adalah CONIF. CONIF ada S-nya, yaitu kita menentukan kriteria tentu untuk menghitung value. Nah, di sini kita melihat, kita di sini mencari umur laki-laki dan perempuan kurang dari 16 dan laki-laki dan perempuan lebih dari umur 16. Nah, yang pertama itu adalah rumusnya sama dengan CONIF ini. Itu kita blok kelamin. Nah, setelah itu kita set L, bertanda itu laki-laki. Setelah itu kita blok umur. Nah, setelah itu kita tulis kriteria 2-nya, yaitu kurang dari 16 tahun. Hasilnya ada 2 orang. Nah, setelah itu kita cari yang perempuannya, sama saja seperti tadi, cuman L nya diganti huruf P. CONIF. Nah, itu kita blok kelamin. Oke, kita ganti P di kriteria 1-nya. Salah. Nah, setelah itu kita blok umur.
Setelah kita blok umur, kita tulis kriteria duanya, kurang dari 16 tahun. Hasilnya ada satu orang perempuan yang umurnya di bawah kurang dari 16 tahun. Nah, satunya adalah laki dan perempuan. Nah, di sini kita rumusnya sedikit panjang. Apa sama dengannya? If setelah itu blok kelamin kita tulis laki-laki dulu. Setelah itu kita blok umur, kita klik lagi lebih dari 16 tahun, Nah, sini kita tutup kurung. Kenapa kita tutup kurung? Karena kita akan menambahkan di belakangnya yaitu perempuan. Nah, di sini kita tanda plus. Oke, tanda plus, blok kelamin lagi, ini. Nah, setelah itu blok umur, setelah itu kita koma ini, lebih dari 16 tahun, enter. Maaf, ada yang salah sepertinya. Di sini kita kurang count if-nya ya. Iya, count if. Nah, seperti ini. Enter. Masih salah lagi. Nah, maka hasilnya adalah 3. Oke. Di sini selanjutnya yaitu kita menjelaskan rumus fungsi sum if. Nah, sum if itu gunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, di data ini kita akan mengetahui pendapatan jumlah dari laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan sum if setelah itu kita blok ini kelamin dan pendapatan. Oke, setelah itu kita klik kriterianya. Oke, setelah itu kita blok pendapatannya seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, maka pendapatannya laki-laki adalah 1.170.000. Nah, setelah itu kita perempuan, caranya sama saja, sama dengan sum if. Setelah itu kita blok kelamin dan pendapatan, kita tulis P. Tuh, kita blok lagi pendapatannya.
Oke, pendapatannya perempuan yaitu 450.000. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki fungsi sum if s. Nah, itu menghitung jumlah banyak kriteria. Nah, di sini kita menambahkan di sini total pendapatan laki-laki lebih dari 100.000. Kita tulis ya, 100.000. Nah, perempuan, maaf, pendapatannya lebih dari 100.000 ya. 3, 4, 5. Nah, untuk perempuan pendapatannya lebih dari 200.000. Nah, seperti ini. Kita langsung masuk saja ke rumusnya, yaitu sama dengan sum if s blok pendapatan blok kelamin yaitu kriterianya kita tulis L laki-laki, kita itu pendapatan, kita blok lagi pendapatan. Nah, setelah itu kita terus kriteria selanjutnya lebih dari 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini, 1.170.000. Oke, selanjutnya itu yang perempuan. Tentu saja kayak tadi, sum s kita blok kelamin, kita blok pendapatan, setelah itu kita blok kelamin, terus kriterianya perempuan, kita blok pendapatan. Oke, setelah itu kita blok lagi pendapatan. Tidak, soal pendapatan kita lebih dengan 200.000. Oke, kita enter. Maka hasilnya 450.000. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan rumus lookup. Nah, rumus lookup itu kita membaca tabel vertikal. Nah, ini di sini untuk mencari nama barang kita tulis saja sama dengan lookup terus koma lookup. Setelah itu kita klik kode koma, kita blok kolom indeks dari sini. Oke, setelah itu kita koma lagi, kita klik 2 karena kita cari pasir ya. Terus kita koma lagi, kita terus klik false exact match, kita klik. Nah, setelah itu setelah itu kita enter, maka akan dia jadinya pasir.
Nah, cara kita mencari harga yaitu sama kayak tadi, lookup, setelah itu blok kodenya, setelah itu blok kolom indeks seperti ini, setelah itu koma, kita pilih 3, kolom 3, oke, koma lagi, kita pilih false extra max, setelah itu kita enter, maka harganya adalah 1.500.000. oke, selanjutnya yaitu rumus lookup. Nah di sini rumus lookup ini yaitu membaca tabel horizontal, yang tadi kan vertikal, sekarang horizontal. Rumus lookup ini tampilan horizontal yaitu tabel horizontal. Nah, di sini kita akan mencari nama jurusan. Oke, nama jurusan. Kita klik aja sama dengan lookup. Setelah itu kita klik ini. Setelah itu tabel indeksnya seperti ini, kita blok. Oke, setelah itu kita tulis 2, setelah itu kita tulis false extra max. Nah, setelah itu akan menjadi manajemen. Nah, gimana kita mencari SKS nya? Nah, kayak tadi sama dengan lookup, kita blok lagi jurusannya ini, salah, oke, kita klik jurusan ini, itu koma, kita blok lagi tabelnya ya, itu koma lagi. Nah, kita klik nomor 3 karena tabelnya ada, kolomnya dari nomor 3. Setelah itu kita klik false extract max. Nah, setelah itu kita enter. Jadi total SKS nya adalah 18. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rumus date. Nah, rumus date yaitu mengelola tanggal atau memformat tanggal. Contohnya seperti ini. Dengan date, maaf salah, sama dengan date, setelah itu masukin tanggal yang ingin kita masukkan, contohnya 2020, 09 bulan, selanjutnya adalah tanggalnya, setelah itu kurung, setelah itu kita enter. Nah, maka jadilah seperti ini. Oke, selanjutnya itulah fungsi substitute, yaitu untuk mengganti kata tertentu. Nah, contohnya seperti ini sama dengan substitute, itu contohnya selamat berbuka puasa. Nah, di kata berbuka itu kita akan menggantinya dengan menjalankan. Contohnya seperti ini, maaf, ini terus kita tulis ini berbuka, kata yang kita mau ganti, terus ini, setelah itu kita klik ngetik menjalankan. Oke, itu tutup kurung, kita enter. Maaf, ada kesalahan.
Nah, seperti ini ya. Selamat menjalankan puasa. Maka kata berbuka tadi itu terganti dengan kata menjalankan. Oke, selanjutnya itu rumus trim. Nah, rumus trim ini adalah untuk menghapus spasi. Contohnya sama dengan trim 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 selamat sebelumnya kita tulis ini dulu maaf, salah terus selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, selanjutnya caranya sama dengan trim, yaitu kita blok ini, nah, terus kita enter. Nah, maka katanya tetap sama ya. Oke, selanjutnya yaitu rumus upper. Nah, rumus upper itu merubah kata menjadi kapital atau huruf besar. Contohnya seperti ini. Upper selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, maka hurufnya akan besar seperti ini, huruf kapital semua. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi lower, yaitu untuk merubah kata menjadi kecil. Nah, tadi sebalikannya, sekarang kebalikannya ya. Contohnya seperti ini, sama dengan lower terus lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Enter, maka hurufnya kecil semua. Nah, selanjutnya itu adalah proper. Nah, apa itu proper? Itu merubah menjadi besar awal kata. Ya, contohnya dengan proper ini selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, huruf depannya ini selamat besar, menunaikan huruf M nya besar, ibadah I nya besar, P puasa P nya besar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu rumus if error, ya, itu mengatasi rumus error. Biasanya ini digunakan untuk mengatasi rumus yang hasilnya error. Contohnya itulah, kita kasih error dulu 34 bagi X ya, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ada name ya, jadi error. Contohnya jika kita ingin membetulkannya seperti ini, tadi kita hapus lagi. Cara penghapusannya if error, setelah itu 34 bagi X, terus kita ketik salah, itu kita enter. Nah, maka tulisannya akan salah. Jika kita ingin mengetahui hasilnya, maka X ini
ganti X ini adalah 2, maka hasilnya intinya ganti 2. Oke, maka hasilnya error, hasilnya akan 17 ya, maka hasilnya akan 17. Oke, selanjutnya yaitu adalah rumus leaf, yaitu untuk mengambil data dari kiri. Untuk kata-kata dari kiri ya, contohnya sama dengan left ini, left, terus selamat menunaikan ibadah puasa, enter. Nah, seperti ini ya. Oh, salah. Oke, selanjutnya yaitu rumus mid, yaitu untuk mengambil kata dari tengah, yaitu kita mengambil katanya di tengah ya, sama dengan mid kita tulis selamat menunaikan ibadah puasa. Itu ini kata yang kita ambil 9, itu kita ketik nomor 10, terus kita enter. Nah, dia akan menunaikan karena nyari kata tengahnya. Oke, selanjutnya adalah rumus right. Rumus right itu untuk mengambil kata dari kanan. Contoh ya, sama dengan right itu hari ini adalah Senin, terus ya, hari ini adalah Senin, kita ambil kata belakangnya. Setelah itu maaf tadi kesalahan. Nah, maka Senin ya jadinya. Nah, oke, selanjutnya fungsi len, yaitu menghitung jumlah karakter. Oke, terus saja ini len itu selamat menunaikan ibadah puasa. Setelah itu klik. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.